Bagaimana kalau tetanggamu mengandung anak genderuwo? Dia masih muda, belum menikah, tapi perutnya membesar. Dan setiap malam terdengar suara berat dari kamarnya, seolah ada sesuatu yang ikut tinggal bersamanya. Kau bisa pejamkan matamu sekarang dan dengarkan cerita ini sampai selesai. Tapi hati-hati, karena suara dari cerita ini bisa saja masuk ke dalam mimpimu nanti malam. Namaku Nisa, umur 27 tahun. Aku tinggal di gang kecil, sempit, di ujung kota. Di sebelah rumahku tinggal Mbak Rini. Sejak pulang dari kampung, dia berubah. Dulu dia ceria, sekarang dia selalu menunduk. Dan dia hamil. Tapi dia belum pernah menikah. Bahkan tak pernah sekalipun terlihat dekat dengan pria manapun. Yang membuatku takut adalah malam hari. Aku sering terbangun jam 2 pagi karena suara berat dari kamarnya. Bukan suara laki-laki biasa, tapi lebih seperti suara binatang yang sedang mengerang. Kadang ada suara, tidak boleh keluar, seperti bisikan dari dada yang dalam dan berat. Aku sempat mengintip dari celah jendela. Di dalam, Mbak Rini sedang berdiri, mengusap perutnya, sambil berbicara sendiri. Tapi yang paling membuatku menggigil adalah saat aku melihat bayangan besar, tinggi, hitam, berdiri di belakangnya. Tapi tidak ada siapa-siapa di ruangan itu. Malam berikutnya, aku bermimpi. Dalam mimpi itu, aku sedang berada di tengah hutan. Kabut tebal, pohon-pohon tinggi, dan di depanku berdiri sosok hitam besar dengan mata merah menyala. Dia mendekat dan berkata, "Bayi itu bukan milik manusia." Lalu aku terbangun dengan leher terasa dicekik. Besok paginya, aku mendapati jejak lumpur hitam di depan pintu rumahku. Dan dinding rumah Mbak Rini penuh dengan goresan. Seperti bekas cakar, besar, dan dalam. Aku mencoba bertanya, pelan-pelan, tanpa menuduh. Tapi Mbak Rini hanya berkata, "Aku tidak memilih ini, dia yang memilihku." Aku tanyakan siapa dia, tapi dia hanya memegang perutnya dan tersenyum aneh. Malam itu, aku dengar suara tangisan bayi. Tapi bukan tangisan biasa. Ada suara lain di belakangnya. Suara napas berat, berlapis dengan erangan. Saat pagi tiba, kamar Mbak Rini kosong. Tapi lantainya penuh darah. Dan dari balik pintu lemari, terdengar suara lirih. "Sst, dia sedang tidur." Sudah 2 minggu sejak itu. Rumah itu kosong. Tidak ada yang melihat Mbak Rini keluar. Tapi setiap jam 2 pagi, aku masih bisa mendengar suara napas berat dari balik tembok. Kadang, suara bayi menangis. Kadang, suara tertawa kecil. Dan semalam, ada suara mengetuk jendela kamarku. 3 kali. Kau tahu apa yang lebih menyeramkan dari cerita ini? Mungkin rumah tetanggamu menyimpan cerita yang lebih kelam. Tambahkan layar akhir atau narasi lembut. Selamat tidur. Kalau kau bisa tidur malam ini.